Selamat pagi, Jess. Kita ada di jalanan. Tetap sehat ya, walaupun di jalanan. Ini paling penting banget. Ada satu komen yang cukup bagus. Saya langsung replay ya. Ditanya tentang magnesium itu apa. Ya, tubuh kita ini kan terdiri dari banyak elemen tubuh ya, sel, terutama sel. Sel tubuh kita itu jumlahnya bisa triliunan. Dan kalau dihitung, orang seringkali berapa triliun Pak Jess? Tanya. Nah, ketika orang tanya berapa triliun Pak Jess, saya selalu tidak bisa menunjukkan tepatnya berapa. Ya, tepatnya berapa tidak ngerti. Tapi seringkali dunia online itu kan informasinya lengkap sekali. Tubuh kita itu kurang lebih terdiri dari 65 triliun sel. Tubuh kita terdiri dari 65 triliun sel. Nah, luar biasanya sel-sel itu satu dengan yang lain bergandengan tangan, bergandeng geret, saling mensupport. Itu yang kamu harus pahami. Nah, yang paling utama dalam tubuh kita yang menjadi makanan sel yang seringkali tidak diperhatikan adalah, nah ini dia, yaitu yang namanya asam amino. Asam amino itu makanan sel yang paling baik. Ya, itu harus diperhatikan. Karena kalau tidak, maka kita juga menjadi masalah. Itu sebabnya saya selalu berkata, makan telur, makan telur, makan telur. Nah, itu yang saya selalu katakan. Karena apa? Karena asam amino yang terbaik itu dari hewani, makanan hewani. Telur itu salah satunya. Nah, gampangnya tubuh kita itu butuh yang namanya kolesterol. Sel-sel tubuhmu itu makanannya kolesterol. Liver menciptakan kolesterol itu 400 mg per desiliter kolesterol. Nah, 30% kolesterol yang diciptakan sama liver itu dipakai oleh otak untuk makanan otak. Sehingga otakmu cerdas, otakmu bisa mikir, kamu punya banyak ide, kamu bisa diajak geber-geberan untuk belajar. Itu karena otaknya asupannya tepat, yaitu kolesterol. 30% dari kolesterol yang diproduksi oleh liver itu makanan otak. Nah, di samping kolesterol atau asam amino atau asam lemak yang menjadi makanannya sel, tubuhmu juga membutuhkan yang namanya air. 80% tubuh kita itu air, sehingga butuh yang namanya air. Makanya supply air harus ada dalam diri manusia. Sehat itu air, Jess. Ya, saya kalau bicara masalah tidak makan, itu bukan berarti tidak minum. Makanya saya tidak pernah membahas masalah tidak minum. Bahkan saya tidak pernah membahas tentang minuman. Yang saya anjurkan, minum racikan macin. Minum racikan macin. Yang paling bagus, pagi bangun tidur. Kan selalu saya mengatakan seperti itu. Nah, ketika orang bertanya lebih lanjut, saya bilang, hari-hari saya tidak minum air putih. Hari-hari saya minumnya racikan macin. Kan selalu saya ngomong begitu. Ini bis lagi reuni ini. Makanya jalannya jadi lambat. Bis-bis zaman sekarang bagus-bagus nih, Jess. Ya. Ini bis-bis antar provinsi yang keren-keren ini. Itu ada sleeper bis itu depan itu. Tak tunjukin sekalian. Ya, itu Jess. Jadi bersyukur kalau seandainya kamu memiliki kolesterol, karena kolesterol itu makanan sel. Belajarlah untuk tidak fokus ke kolesterolnya. Belajarlah untuk tidak menurun-nurunkan kolesterolnya. Pengalaman saya, teman-teman saya yang suka menurun-nurunkan kolesterol lewat lebih dulu karena penyakit itu. Ya, kolesterolnya dihambat-hambat. Bahkan kemarin saya ketemu sama orang yang bangga banget ketika kolesterolnya di bawah 200. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan masing-masing orang punya opini sendiri-sendiri, punya pembelajaran sendiri-sendiri. Tapi secara overall, kalau kamu mau sehat, ya kolesterol tinggi, gula darah rendah itulah sehat. Itu modal umur panjang nomor 1 itu ya kolesterol tinggi, gula darahnya rendah. Tanda-tanda orang yang kolesterolnya tinggi, aktivitasnya full, aktivitasnya luar biasa. Itu orang yang kolesterolnya tinggi.
dia tidak punya capek, dia tidak punya ya kalau capek pasti capek lah ya, tapi vitalitas badannya luar biasa itu. Nah, yang kedua, sesuai dengan pertanyaannya Bapak ini, tubuh kita juga memakan mineral, itu yang disebut mikronutrisi. Nah, salah satu mikronutrisi yang harus dikonsumsi adalah, yang harus ada dalam tubuh adalah, yaitu yang namanya magnesium itu, yang seringkali orang tidak pernah berpikir. Yang penting pokoknya makan, tanpa pernah memperhatikan makanannya itu untuk kesehatan. Nah, zaman dulu ada yang disebut sebagai 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat itu ada karbohidrat, ada protein, ada susu, ada telur. Nah, itu karbohidrat itu. Tapi 4 sehat 5 sempurna itu dulunya. Ya, ada ikan gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang kamu mau hantem 4 sehat 5 sempurna, ya sudah tidak tahu saya. Kalau seandainya betul-betul 4 sehat 5 sempurna mah bagus saja. Tapi kalau enggak, ya kamu sedang menginputkan sesuatu yang tidak perlu diinputkan ke dalam tubuhmu kan? Gitu JS. Ini penting banget ini untuk kamu perhatikan benar-benar tuh. Karena kalau enggak nanti kamu justru malah kelebihan di tubuh. Contoh, kamu seringkali memperhatikan makanan jajan-jajanan, tapi kamu masih suka nyemil yang namanya cemilan-cemilan yang lain. Ya itu kan sama, karbo juga, gula-gulaan juga itu intinya. Nah, mineral itu bukan cuma magnesium. Mineral yang dibutuhkan sama tubuh itu banyak banget. Ada yang namanya tanin, ada yang namanya flavonoid. Bentar, bayar tol dulu. Ada yang namanya magnesium. Nah, itu dia. Magnesium yang harus kamu supply ke tubuhmu. Ada yang namanya kalium. Ada yang namanya besi, Fe. Ada yang namanya potasium. Ada yang namanya fosfor. Ada yang namanya zinc. Ada yang namanya folat. Ada yang namanya mangan. Ada yang namanya zinc. Ada yang namanya selenium. Ada yang namanya lutein. Ada yang namanya zeaxanthin. Ada yang namanya terpenoid, ada yang namanya polifenol. Polifenol ini kan getah-getahan itu sumbernya. Ya. Polifenol. Madu itu polifenolnya kalau menurut saya yang terbaik. Tapi di propolisnya, di getah tumbuh-tumbuhnya, disekresi sama liurnya lebah, itu polifenolnya yang terbaik. Kemudian ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu termasuk makronutrisi. Dan kamu kalau mau jujur, yang kamu asupkan ke dalam tubuh yang terbanyak, yang berlimpah, yang berlebih karbohidrat, sehingga menjadi lemak, menjadi gula, menjadi penyakitan. Nah, ini yang itu termasuk mineral itu, karbohidrat itu. Ya, proteinnya dihindarkan, proteinnya malah ditakut-takutkan. Seperti telur, seperti ikan, seperti daging, kamu malah ditakut-takuti di situ. Ya, serat itu kan dari beberapa sayuran. Kalau saya sih selalu merekomendasikan sayur yang bagus itu sayur yang tidak berwarna hijau. Kalau saya, makanya saya suka banget makan kol, makan toge, makan wortel, itu saya suka banget. Sayur beet itu saya suka banget. Ya, terus kemudian selulosa, lemak astiri, lemak astiri oil itu juga termasuk mineral. Iagrinin itu juga termasuk mineral. Nah, racikan macin itu full dengan mineral yang saya sebutkan tadi, Jess. Sudah lengkap. Tapi kurang kalau kamu punya aktivitasnya luar biasa. Makanya saya tambahkan ada suplemen. Suplemen itu dibutuhkan sama tubuh karena kebutuhan mikronutrisi kita tuh banyak banget. Nah, belum lagi vitaminnya. Nah, racikan macin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, B1, tiamin, B2, B3, niacin, B5, B6, B9, B12, ya, B kompleks. Nah, B kompleksnya kamu harus asupkan dari suplemen. Nah, itu makanya butuh suplemen. Ya, itu kayak seperti yang Bapak ini katakan. Nah, itu akan mempengaruhi seluruh masalah kehidupan tubuh kita, aktivitas tubuh kita. Termasuk kalau kekurangan magnesium ya suka kram itu. Gitu. Nah, itulah yang saya sampaikan. Waktunya tidak cukup ya, nanti bisa masuk ke YouTube saya.